Selamat sore, semoga kita semua dalam keadaan dimana kita bisa bersyukur meskipun hanya makanan sederhana. Oke, saya itu kan pengalaman kerjanya 15 tahun lebih di bank, dan semuanya itu di bagian kredit bisnis ya, komersial korporasi. Makanya saya ingin berbagi kepada pemirsa mengenai ilmu perkreditan yang gampang-gampang aja ya, tidak teoritis, supaya pemirsa gampang mengerti. Nah, saya akan bahas sebuah kasus. Kasusnya ini sebenarnya fiktif, karangan saya aja, tapi seru kasusnya. Oke, pembahasan dimulai dengan ya, ada seorang bocah tengil yang jago bacot, namanya Yong Ma, berasal dari kota Hangzhou. Yong Ma, gak perlu disingkat jadi YM ya, kan itu juga 2 silabel situ. Yong Ma aja deh. Nah, Yong Ma ini jago bacot, padahal pendidikannya juga nggak jelas dan pengalaman kerja atau bisnisnya juga tidak terlihat ya. Tapi dia tuh jago tuh ngerayu tetangganya, kalau ngomong tuh bisa meyakinkan teman-temannya, tetangganya, keluarganya, sanak saudara gitu. Dan dia selalu menampilkan diri bahwa dia adalah social justice warrior gitu, yang ingin memakmurkan ekonomi warga Hangzhou. Dia cerita bahwa kalau mau makmur tuh harus seperti ini, harus seperti ini supaya kita semua warga Hangzhou jadi kaya raya. Jadi ngomongnya duit terus nih si Yong Ma ini. Oke, lanjut. Nah, Yong Ma ini lalu punya ide untuk membangun sebuah hotel ya, yang affordable. Hotelnya itu dia kasih nama City, Hotel City. Tulisannya CT ya, bukan Siti Khorijah, CT. Bacanya gimana sih? Kalau saya sih CT bacanya City. Tapi CT itu nggak usah dikaitkan kemana-mana ya. Apa CT Hairul Tanjung? Ya enggak lah. Pak Tanjung mah baik-baik aja. Lalu CT scan, computerized tomography, bukan. CT itu ada juga di tes PCR tuh. Cycle threshold. Pokoknya namanya Hotel CT lah, Hotel City. Nah, Hotel City ini dibangun dengan cara dia awalnya itu dia coba hutang ke bank ya. Dia hutang ke bank, lalu kan kurang tuh. Nah, dia kumpulkan lagi dananya, investasinya itu dari warga Hangzhou. Kan Yong Ma ini jago bacot gitu. Jadi dia meyakinkan warga Hangzhou untuk ikutan investasi di Hotel City ya. Kalau modal dia sendiri sih gak jelas ya, self financingnya. Jadi pembangunan Hotel City itu berasal dari pinjaman bank dan ya, crowdfunding investasi dari warga Hangzhou yang berhasil dia rayu gitu dengan bacotnya itu. Oke, itu berjalan pembangunannya. Kita lanjut dulu. Hayalan dari Yong Ma ini tidak berhenti di Hotel City. Dia juga membangun ya bisnis yang dia beri nama Fast Train ya, yaitu transportasi kereta api antar kota. Kalau tulisannya sih Fast Train, tapi kalau orang Sunda maaf nih bilangnya Fast Train ya, Fast Train. Patren. Fast Train. Nah, ini juga biaya untuk investasinya kali ini ya, karena ini kan kereta api antar kota Suzhou, Hangzhou, dan Taizhou ya. Dia mencoba lagi dengan crowdfunding, dengan merayu warga kota Suzhou, Hangzhou, dan Taizhou. Kan Yong Ma ini jago bacot, jadi dia rayu tuh warga Suzhou, Hangzhou, Taizhou supaya ikutan investasi di bisnis
fast train ini, ya, supaya memudahkan transportasi antar kota. Nanti siapa yang ikutan investasi akan bisa dapat diskon naik kereta dari Suzhou ke Hangzhou ke Taichung. Ya berhasil lah kan. Bacotnya itu luar biasa tuh si Yongma itu, ya. Terkumpul lah, kali ini lebih besar tuh dari yang hotel CT City tadi, karena ini sekarang investornya itu adalah warga 3 kota. Kembali lagi ke hotel City tadi. Ya dasarnya si Yongma ini kan cuma jago bacot doang. Dia itu tidak ada pengalaman bisnis hotel. Nah jadi hotel City itu tidak berjalan dengan baik. Gimana ya? Hotel itu sebenarnya bisnis yang harus dijalankan secara profesional. Kita lihat sendiri ya, kalau hotel-hotel kan yang sekarang yang memang dipakai secara internasional adalah rata-rata chain hotel, ya. Dan orang yang mengelola hotel itu juga harus berpengalaman. Saya itu punya temen yang menjalankan hotel, dia investor ya sendiri. Dia itu sampai sekolah loh supaya bisa menjalankan bisnis hotel, padahal operatornya itu bukan dia pakai chain hotel, tapi dia sebagai owner juga sekolah perhotelan. Nah ini Yongma ini kan modal nekat gokil gitu loh. Hotel itu juga harus memikirkan pemasarannya, harus kerjasama dengan travel agent, ya. Juga harus bikin event, harus juga menjaga standar pelayanannya, kebersihannya. Nah gimana Yongma nggak pengalaman? Akibatnya adalah kredit yang di bank itu macet, dengan ujung-ujungnya total ya nilai kewajibannya ke bank itu, ini ekuivalen ya dari renminbi ke rupiah. Pokoknya itu adalah 58 miliar plus tunggakan 23 miliar. Nah kelanjutannya begini nih, kredit macet. Itu saya kan juga orang bank ya lama. Bank itu selalu ingin portfolio kreditnya, artinya kredit yang diberikan kepada usaha itu selalu lancar. Ya, kalau sampai macet kan berarti kalau disebut kolektibilitasnya 5. Dan itu bisa jadi bahan audit ya oleh, saya nggak tahu nih banknya apakah state owned bank. Kalau state owned bank mungkin dia akan diperiksa oleh auditor negara gitu. Ya, ini kan lumayan besar nih nilainya, coba 58 miliar. Ya, makanya sebelum sampai itu banknya itu sudah langsung berbincang dengan Yongma ya, mencari solusi. Ini gimana nih kok si kredit hotel City ini jadi macet sampai tunggakannya luar biasa, ini gimana caranya gitu. Kita nggak tahu ya apakah si Yongma yang menawarkan atau banknya juga jeli melihat potensi pembayaran repayment capacity. Bank ini tahu kalau si Yongma ini juga punya bisnis fast train dan itu scope-nya lebih besar ya. Nah ini nggak tahu ya nih siapa yang punya ide, apakah banknya yang meminta atau si Yongma-nya ini yang menawarkan solusi dari kredit macet Hotel City itu dialihkan ke fast train ya. Itulah yang disebut dengan novasi. Novasi itu pengalihan kredit dari satu debitur peminjam ke debitur yang lainnya. Alasannya ya bisa macam-macam. Dalam hal ini karena Hotel City itu sudah macet, maka dialihkan ke fast train. Proses novasinya juga agak membingungkan ya kalau menurut saya, karena dilakukan sangat cepat gitu, antara offering letter dengan tanda tangan loan agreement novasi itu hanya jarak waktu 1 hari. Mungkin banknya juga udah gemes ya, ini kreditnya macet. Nah sekarang berarti kredit yang tadinya kewajiban Hotel City itu pindah menjadi kewajibannya fast train dengan jangka waktu pengembalian itu 18 bulan. Gimana sih Yongma ini nggak stres coba?
Kalau kredit investasi itu di mana-mana jangka waktunya umumnya pengembalian itu paling cepat tuh 5 tahun ya, karena investasi nih, apalagi usaha yang besar seperti itu. Tapi ini eh, banknya hanya kasih waktu 18 bulan. Ya stres ini si Yongma, terinformasi ini hayalan saya ya. Dia kayaknya ngamuk-ngamuk tuh guling-guling di eh, taman kota di Central Park gitu. Kebayang nggak coba kalau kreditnya 56 miliar dan harus diangsur selama 18 bulan. Coba bagi tuh. 56 miliar dibagi 18. Average 3 miliar per bulan. Dari mana sih Yongma ini bisa bayar gitu kan? Ya pastinya uangnya diambil dari Fast Train. Fast Train ini kan juga eh, dananya itu investasinya diambil dari crowdfunding warga 3 kota. Nah di sini yang saya juga agak heran ya, kok bisa gitu yang tadinya bisnisnya hotel lalu karena macet dialihkan ke bisnis lain yang sebenarnya bidang usahanya tidak terkait ya. Kan ini Fast Train bisnisnya transportasi kereta api, kok jadi harus bayar hotel gitu, walaupun akhirnya tuh lunas gitu, untuk kreditnya akhirnya lunas ya. Tapi selama itu si Yongma ini stres berat ya, karena besar juga kan cicilannya, itu belum bunganya. Dan yang penting untuk diketahui, bisnis Fast Train ini juga jadi acak-acakan karena dana operasionalnya itu kan jadi harus membayar kewajiban bisnis lain gitu, bukan untuk membangun si rel kereta api. Plus juga ini Yongma ini mau menyamakan kereta apinya itu dengan sistem transportasi railway di China yang sudah established gitu, seperti China Railway ya. Lalu siapa tuh partnernya KCIC, kereta cepat ke Bandung tuh ada tuh siapa gitu ya. Ini nggak profesional dia menjalankan si Fast Train-nya, investasinya juga keretanya kereta-kereta bekas, terus membangun jalur keretanya juga kontraktornya juga nggak jelas. Dia mau nyamain diri dengan China Railway ya, yang punya negara yang sudah besar. Udah mah dana operasionalnya kepake, sekarang si kereta apinya juga sering rusak-rusak gitu. Jalan relnya mungkin ada yang besinya bengkok-bengkok, jadi harus sering direparasi. Ya akhirnya si bisnis Fast Train ini juga amsyong juga ya, mundur juga. Dan ini kan para investornya nih mulai teriak gitu, aduh kok ini nggak ada hasilnya nih, kita udah investasi seperti ini ya. Ya, nah sekarang yang balik lagi tadi ke yang si hotel CT itu, memang kreditnya lunas, tapi yang crowdfunding warga Hangzhou gimana tuh, mereka teriak juga nih ya. Tuh mereka semua gitu sekarang ini lagi berusaha supaya dana investasinya, apakah itu di bisnis hotel CT, apakah itu di Fast Train, minta supaya dikembalikan. Ini sekarang Yongma ini gimana gitu tindak lanjutnya. Itu sih ya terlalu lancung ya untuk bikin bisnis yang tidak ada kapasitasnya di situ. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini dari segi perkreditan ya? Nah, itu saya ada satu hal juga sih yang heran. Kalau saya sebagai bank itu, kalau memang ada bisnis di sini tidak berjalan dengan baik, apalagi sampai macet, memang itu sebisa mungkin ada investor baru gitu, ada pihak lain yang mengambil alih ya. Dan yang mengambil alih ini juga akan kita lihat apakah
bisnisnya juga sama gitu ya, mempunyai kompetensi. Kayak tadi, hotel CT, bank akan cari investor yang bidang usahanya juga di bidang perhotelan supaya hotel CT ini bisa dilanjutkan. Lah kok ini malah tidak dicari investor baru, tapi tetap Yongma yang harus bayar, tapi pindah perusahaan ke Fast Train. Ya terganggu lah Fast Train-nya, keuangannya. Semoga dengan penjelasan mengenai inovasi kredit ini pemirsa menjadi mengerti apa yang disebut dengan inovasi kredit dan seperti apa seharusnya sebuah inovasi kredit itu dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.